Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahel Kisha Rafelin dari kelas 12 IPS 1. Pada video kali ini saya akan menjelaskan G20 yang dilaksanakan di Bali. Jadi apa itu G20? Yaitu konferensi tingkat tinggi G20 Bali adalah pertemuan ke-17 kelompok 20 atau G20. KTT telah dilaksanakan di Bali, Indonesia pada tahun 2022. Presidensi Indonesia berlangsung sejak 1 Desember 2021 hingga KTT pada kuartal keempat tahun 2022. Dibentuk pada 1999 atas inisiasi anggota G7. G20 merangkul negara maju dan berkembang untuk bersama-sama mengatasi krisis utamanya yang melanda Asia, Rusia, dan Amerika Latin. Tujuan G20 yaitu adalah mewujudkan pertumbuhan global yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif. G20 pada awalnya merupakan pertemuan menteri keuangan dan gubernur bank sentral, namun sejak 2008 G20 menghadirkan kepala negara dalam KTT, dan pada 2010 dibentuk pula pembahasan di sektor pembangunan. Di sini ada latar belakang G20, yaitu presidensi Indonesia sebenarnya akan diadakan pada tahun 2023. Namun karena kepemimpinan Indonesia atas ASEAN, sebuah organisasi regional yang signifikan, Indonesia kemudian meminta kepada pemerintah India untuk bertukar presidensi untuk tahun 2022. India telah sepakat untuk memegang presidensi pada tahun 2023 sehingga Indonesia dapat menjadi tuan rumah presidensi 2022. Presiden Indonesia dimulai pada 1 Desember 2021 menyusul peralihan jabatan presidensi dari Perdana Menteri Italia Mario Draghi kepada Presiden Indonesia Joko Widodo pada penutupan KTT G20 Roma 2021. Ada juga manfaat G20 bagi Indonesia, yaitu pertama, presidensi G20 di tengah pandemi membuktikan persepsi yang baik atas resiliensi ekonomi Indonesia terhadap krisis. Kedua, merupakan bentuk pengakuan atas status Indonesia sebagai salah satu negara dengan perekonomian terbesar di dunia, yang juga dapat mempresentasikan negara berkembang lainnya. Yang ketiga, Indonesia dapat mengorkestrasi agenda pembahasan pada G20 agar mendukung dan berdampak positif bagi pemulihan aktivitas perekonomian Indonesia. Keempat, menjadi kesempatan menunjukkan kepemimpinan Indonesia di kancah internasional, khususnya dalam pemulihan ekonomi global. Dan yang terakhir itu ada yang kelima, membuat Indonesia menjadi salah satu fokus perhatian dunia, khususnya bagi para pelaku ekonomi dan keuangan. Hal ini dapat dimanfaatkan untuk menunjukkan berbagai kemajuan yang telah dicapai Indonesia kepada dunia dan menjadi titik awal pemulihan keyakinan pelaku ekonomi pasca pandemi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Nah, G20 ini juga memberikan dampak bagi Indonesia. Jadi menjadi tuan rumah G20 pada 2022 ini, Indonesia akan mengalami beberapa dampak yang terbagi dalam dua tipe, yaitu jangka panjang dan jangka pendek. Dampak jangka pendek, sebagai tuan rumah G20, ada dampak jangka pendek yang akan didapati Indonesia. Sejumlah dampak jangka pendek yang dimaksud bisa dirasakan pada sektor pariwisata dengan naiknya jumlah wisatawan yang masuk dari luar negeri ke Indonesia. Dampak jangka pendek ini tentunya membawa efek positif terhadap kenaikan devisa Indonesia. G20 yang digelar di tanah air juga akan membangkitkan peluang recovery di sektor pariwisata serta meningkatkan okupansi perhotelan selama G20 diselenggarakan. Dan jangka panjang itu, selain jangka pendek, Indonesia juga bisa memperoleh banyak dampak jangka panjang setelah gelaran G20 selesai.
misalnya itu peluang memanfaatkan waktu pertemuan G20 untuk mempertimbangkan kerjasama dengan para pelaku usaha yang ikut tergabung ke dalam rombongan. Selain itu juga dapat meningkatkan aspirasi pemulihan negara berkembang dan pemulihan secara bersama dengan memanfaatkan digitalisasi serta pemulihan ekonomi lewat kebijakan fiskal. Ada pula dampak positifnya, yaitu meski menyedot banyak dana KTT, G20 juga bakal mendatangkan dampak positif terhadap ekonomi negara. Dan yang menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, gelaran akan menciptakan kontribusi 533 juta sekitar 7,4 triliun pada PDB Indonesia, peningkatan konsumsi domestik hingga 1, triliun. Sekian penjelasan G20 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.